Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas refrigerasi dan pengkondisian udara. Bersama saya Dian Morfi Nasution STMT, dosen di program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Kali ini kita akan belajar tentang refrigerasi dan pengkondisian udara. Apa itu refrigerasi dan pengkondisian udara? Jadi berikut ini merupakan deskripsi singkat mata kuliah tersebut, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan wajib di program studi teknik mesin Fakultas Teknik USU. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana prinsip kerja sebuah refrigerasi maupun AC, kemudian apa-apa saja komponennya, dan aplikasinya di mana saja untuk sistem refrigerasi dan pengkondisian udara ini. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi ini berkaitan dengan siklus termodinamika ya, kemudian diagram tekanan entalpi, pemilihan komponen-komponen yang sesuai, kemudian menganalisa kinerja daripada siklus refrigerasi dan pengkondisian udara, serta mempertimbangkan desain dalam sistem pendinginan dan tata udara. Pada mata kuliah ini, ada 6 course learning outcome, atau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yang selanjutnya kita bisa singkat CPMK, atau kita bisa juga menyingkatnya dengan CLU ya. Di antaranya ada CLU 1 yang berbunyi itu menjelaskan prinsip dasar sistem refrigerasi dan pengkondisian udara. Kemudian CLU 2 atau CPMK yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi serta karakteristik komponen-komponen dalam sistem refrigerasi dan tata udara atau pengkondisian udara. Selanjutnya ada CPMK yang ketiga, yaitu menganalisis siklus kerja dalam sistem refrigerasi. Nanti ini bisa saja siklus tersebut bukan hanya satu ya, nanti ada beberapa siklus yang akan dipelajari dalam kuliah ini. Kemudian CLU yang keempat yaitu merancang dan mengoperasikan sistem pengkondisian udara. Lalu CLU yang kelima yaitu menerapkan konsep efisiensi energi dalam sistem refrigerasi dan pengkondisian udara. Dan CLU yang terakhir atau CLU yang keenam yaitu menilai dampak lingkungan dari kegiatan refrigerasi dan pengkondisian udara serta mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan. Oke, berikutnya. Kalau tadi kita bicara tentang CPMK ya kan, maka CPMK itu merupakan turunan dari program learning outcome atau kita singkat PLO, atau dalam istilah bahasa Indonesia yaitu capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang mana program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara itu telah menetapkan 10 PLO. Ya, yang mana dari ke-10 PLO tersebut sudah dibuatkan kata kunci untuk memudahkan dalam mengingatnya. Di antaranya ada basic science, kemudian ada description of design, kemudian ada engineering design, lalu design implementation, kemudian engineering measurement, kemudian yang keenam ada information technology and computation, social engineering, communication, data analysis, hingga long life learning. Dari ke-10 CPL ini ya kan, kemudian kita buatkan peta
yang berkaitan dengan CPMK mata kuliah refrigerasi dan pengkondisian udara. Sebagaimana yang terlihat pada screen kita, yaitu dari 6 CPMK yang sudah kita sebutkan tadi, maka 6 CPMK tersebut akan mendukung pencapaian atau pemenuhan 5 CPL yang ditetapkan untuk setiap mata kuliah pilihan wajib, ya. Jadi CPMK 1 itu berkaitan dengan engineering design, kemudian CPMK 2 juga engineering design, ya, PLO 3, lalu CPMK yang ketiga atau CLO yang ketiga tadi berkaitan dengan PLO yang keempat, dan CPMK 4 itu adalah untuk memenuhi PLO yang keenam, serta CPMK 5 untuk PLO 9, dan CPMK yang keenam itu untuk memenuhi bagian dari long life learning atau PLO yang ke-10. Nah, inilah peta PLO dan CLO yang perlu diinformasikan dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, apa-apa saja yang menjadi bahan kajian mata kuliah refrigerasi dan pengkondisian udara ini? Setidaknya ada 9, ya. Ini minimum, tapi tidak terbatas pada ini saja, ya. Yang pertama itu nanti akan kita pelajari pengantar refrigerasi dan pengkondisian udara, kemudian selanjutnya kita akan belajar komponen utama dalam sistem refrigerasi. Jadi nanti kita bagi dua, refrigerasi duluan, kemudian nanti pengkondisian udara setelah kita menyelesaikan bahan kajian refrigerasi. Yang ketiga, kita akan mempelajari analisa siklus refrigerasi, kemudian refrigeran dan sifatnya, lalu masuk ke dalam sistem pengkondisian udara, dan kita akan membahas grafik psikometrik chart, ya. Di sini nanti akan kita lihat bagaimana menempatkan proses-proses pengkondisian udara dalam psikometrik chart. Lalu kita akan memperkirakan beban pendinginan, ya, atau beban pemanasan. Kemudian evaluasi performa sistem refrigerasi dan AC, serta kita akan coba nanti untuk melihat inovasi-inovasi apa yang terbaru dalam refrigerasi dan pengkondisian udara. Baik, berikutnya ini merupakan pustaka, ya, pustaka yang bisa dibilang jangan cuma di sini, ya, tapi pustaka yang kemungkinan bisa kita lihat dari yang lain lagi. Jadi ini seminimalnya, yaitu karena ini pemahamannya mudah, ya kan, kita mudah untuk memahami materi-materi dari bahan atau dari pustaka yang ini. Yang pertama itu ada Stoker, ya, yang sudah disadur dalam bahasa Indonesia berjudul Refrigerasi dan Pengkondisian Udara oleh Supratman. Ini buku tersebut, buku aslinya itu tahun 1989, ya. Kemudian ada buku termodinamika. Nah, ini bukunya Cengel, ya, pasti sudah populer, dan di situ nanti lihat pada bab 11 itu ada refrigeration cycle. Kemudian buku yang tidak kalah penting, yaitu buku yang banyak digunakan bagi praktisi-praktisi pendingin, ya, baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu buku ASRAE, ya. ASRAE yaitu singkatan dari American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineer. Jadi engineer yang memiliki pengalaman di bidang refrigerasi dan AC itu membuat sebuah buku fundamental handbook, ya, bisa dilihat di bab 1, ataupun di buku yang khusus membahas refrigeration, yaitu Refrigeration Handbook pada chapter 2. Inilah pustaka yang akan kita gunakan, ya, dalam mempelajari mata kuliah ini. Oke, kita lihat selanjutnya rencana, asesmen, dan evaluasi. Jadi asesmen sekurang-kurangnya yang akan dilaksanakan ada 12. Ya, ada 12 asesmen dengan schedule yang sudah kita tetapkan, ya kan, dengan
maksimum skornya berapa, kita bisa lihat di layar, dan persentasenya berapa, dan setiap asesmen itu harus memenuhi CPMK yang mana. Nah, dari tabel ini dapat dilihat misal kuis 1. Kuis 1 itu untuk memenuhi CPMK atau CLO 1 yang akan dilakukan pada pertemuan kedua ya, pada minggu kedua kita kuliah ya. Kemudian dengan maksimum skor 50 dan persentase 5%. Dan jika ditotalkan ke-12, asesmen ini akan berjumlah 100%. Kemudian di bagian bawah ada ketercapaian PLO yang juga jika ditotalkan dari PLO 3, 4, 6, 9, dan 10 itu totalnya 100%. Oke, berikutnya bentuk evaluasi. Jadi berdasarkan jenis asesmen tadi, maka evaluasinya yaitu kuis 10%, yang mana selama semester akan ada 2 buah kuis yang diselenggarakan di kelas. Kuis ke-1 dalam bentuk pilihan berganda sebanyak 5 soal yang akan dilakukan melalui LMS ya, Learning Management System, dan sudah dijadwalkan sebelumnya. Setiap kuis memiliki nilai maksimum 50 dan bobot 5%. Lalu kemudian ada tugas project based learning yang memiliki bobot 50%. Di tugas ini nanti akan kita buat menjadi 2 bagian ya, dengan skor masing-masing tugas itu 50. Pada tugas ini mahasiswa atau peserta akan membuat kelompok terdiri dari 2 orang saja ya, dan akan menyelesaikan tugas PJBL 1 membuat simulasi mesin refrigerasi menggunakan engineering software. Lalu menyelesaikan tugas PJBL yang kedua yaitu merencanakan kebutuhan AC untuk suatu bangunan. Selanjutnya kita lihat bentuk evaluasi yang ketiga yaitu ujian tengah semester atau disingkat UTS itu 15% yang akan dilaksanakan pada minggu ke-8 yang mencakup materi yang telah dipelajari dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Lalu UAS atau ujian akhir semester itu 25% yang mencakup materi secara ringkas dari pertemuan 1 sampai 15, dan ini diperlukan untuk mengevaluasi pencapaian pembelajaran mahasiswa, CPL dan CPMK. Oke, setelah asesmen dan setelah rencana asesmen dibuat, maka dilakukan pengukuran CLO atau PLO bagi mata kuliah ini ya. Jadi untuk pengukurannya kita akan merujuk pada surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang mana bunyinya adalah CPL atau PLO dan CPMK atau CLO dinyatakan tercapai apabila hasil asesmen menunjukkan minimum 50% mahasiswa memperoleh nilai 60 atau lebih yang terkait CPL dan CPMK yang diukur. Jadi ini yang menjadi standar kita ya. Oke, terima kasih. Jadi itu saja perkenalan untuk mata kuliah ini, deskripsi singkat dari mata kuliah refrigerasi dan pengkondisian udara. Sampai di sini, sampai ketemu di pertemuan minggu pertama. Kita akan masuk kepada materi pengantar refrigerasi dan pengkondisian udara. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.